Aku ngerasa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di sini kita mau mendiskusikan bab kedua yang ditugaskan oleh Pak Rizal. Kan tadi kita sudah meresum, guys. Jadi ini waktunya kita mendiskusikan apa yang telah kita baca dari jurnal yang diberi sama Bapak dosen. Nah, sebelumnya mari kita buka diskusi ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Baik teman-teman, selanjutnya sebelumnya saya mau membacakan judul dari jurnal yang akan kita diskusikan, yaitu Konsep Manusia dalam Al-Quran dan Implikasinya Terhadap Konstruksi Pendidikan Islam. Nah, sebelumnya mungkin metode penelitian dari jurnal ini bisa dijelaskan dulu. Mbak, ada yang mau menjelaskan? Mbak Julia mungkin? Ya, jadi jurnal kajian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan salah satu dari jenis-jenis metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci dan jelas. Tulisan penelitian ini merupakan deskripsi analisis interstrukturalis, interpretatif, bersumber dari buku-buku dan sumber daring yang relevan dengan penelitian ini. Oke. Lanjut. Jadi hasil dari penelitian tadi itu menghasilkan beberapa poin, yaitu pertama, jadi menghasilkan beberapa poin. Poinnya itu gambaran umum kata-kata yang menunjukkan manusia dalam Al-Quran. Jadi ada beberapa kata yang menunjukkan manusia dalam Al-Quran. Secara terperincinya ada 7, yaitu kata al-insan, al-ins, unas, anas. Jadi Bashar, Bani Adam sama Zuriya Adam. Itu secara terperincinya. Terus kalau secara umumnya ada 4. Karena apa? Karena Bani Adam sama Zuriat Adam itu dijadikan satu. Karena sama-sama berarti keluarga atau anak cucu Adam. Terus sama kata ins, unas, sama anas itu juga dijadikan satu. Karena sama-sama berawal dari kata anasu gitu. Nah, selanjutnya ini mungkin langsung saja dijelaskan secara ini ya, secara langsung saya jelaskan mulai nomor 1. Jadi keempat tadi itu diringkas menjadi kata insan, terus kata insan, habis itu kata anas, kata bashar, sama Bani Adam. Kan ada 4, jadinya ada 4. Yang pertama itu kata insan. Nah, penamaan manusia dengan kata insan itu disebutkan sebanyak 73 kali dan tersebar di 43 surat. Jadi 73 kali itu nyebar gitu ya. Itu kata insan. Nah, kata insan sendiri itu mempunyai beberapa apa ya kalau namanya. Intinya ada kata yang mirip dan dianggap sama itu ada kata ins sama kata unas. Nah, kata ins sama kata unas itu kata ins, insan, unas itu bisa dijelaskan atau bisa diartikan ini menurut Ibnu Manzur ya. Berarti melihat dan mengetahui. Jadi artinya ada 3. Yang pertama melihat dan mengetahui. Terus yang kedua itu bermakna yang pertama itu bermakna meminta izin. Ini yang belum paham. Jadi bisa ditulis ya teman-teman. Jadi apa sih maksudnya makna meminta izin itu? Jadi bisa ditulis di laporan ya. Terus yang ketiga itu ada makna
Yang kedua itu bermakna, jadi yang pertama itu bermakna jinak, yang kedua bermakna melihat, yang ketiga yang bermakna meminta izin tadi. Itu. Tapi ada juga beberapa kata insan atau insun di Al-Quran itu yang berarti pelupa. Kayak nasyun itu bahasa Arab artinya pelupa. Lah, konteks itu tadi juga nggak semua sama gitu, artinya kan sesuai gramarnya juga. Terus di sini ada sedikit contoh jamak dari al-insi. Nggak kelihatan. Pokoknya ada juga kok yang artinya tadi itu kalau nggak salah pelupa gitu. Terus yang kedua itu ada kata anas. Kata anas itu di Al-Quran disebutkan sebanyak 241 kali. Ya banyak sih emang, maksudnya kalau dibaca emang sering ketemunya daripada insan itu banyak anas gitu. Di surat anas saya wis berapa ya? Itu dan 241 kali itu tersebar di 53 surat Al-Quran. Itu. Dan sebenarnya kata anas ini kan semuanya artinya merujuk kepada manusia, tapi artinya secara khusus itu bisa diartikan sebagai manusia atau sekelompok manusia. Lah di sini dijelaskan kalau yang dimaksud sekelompok manusia itu menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai pola hidup yang beragam dan suka bersosial gitu. Jadi membacanya di sini gitu. Terus ini ada ya, terus habis itu apa bedanya kata anas sama kata insan? Kan yang pertama ada kata insan. Kata insan sama kata anas, ini tuh perbedaannya kalau kata anas lebih umum gitu daripada kata insan. Kata insan itu makanya lebih sedikit, soalnya lebih khusus. Kalau anas kan kayak, ya pokoknya manusia gitu. Sekelompok manusia kan banyak. Tuh, udah, lanjut. Lanjut, yang ketiga itu ada kata bashar. Ayo, siapa yang mau baca? Yang ketiga adalah kata bashar yang disebut di dalam Al-Quran sebanyak 37 kali yang tersebar di 26 surat. Adapun penamaan manusia dengan kata bashar berasal dari kata basyaro, bak shinro, berarti nampaknya sesuatu yang baik dan indah dan menggembirakan. Kata bashar sering dikaitkan dengan basar yang berarti kulit. Hal ini dikarenakan kulit manusia sangat berbeda dengan makhluk hewani lainnya. Basar juga bisa diartikan dengan persentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. Dari keseluruhan ayat Al-Quran yang menuju kata basar, seluruhnya menunjukkan arti manusia yang melakukan makan, minum, dan kegiatan manusiawi lainnya. Dengan demikian, kata basar dapat disimpulkan memiliki arti manusia atau anak keturunan Adam. Sudah. Ada yang mau nambahin? Saya mau menambahi yang nomor 4, yaitu kata Bani Adam. Kata Bani juga kata Bani yang bermakna sesuatu yang lahir di sesuatu yang lain. Sedangkan kata zuriat yang berakar dari huruf zal, ro, dan ro mempunyai makna kehalusan dan tersebar. Dikaitkan kedua kata tersebut kepada Adam memberi kesan kesejarahan dalam konsep manusia, dan bahwa manusia mempunyai satu asal. Dan sendiri-sendiri Bani Adam memberi dasar kesejarahan bagi seluruh umat manusia. Ya, sudah. Ya, gitu aja. Itu yang nomor 3 tadi nggak ada yang mau nambahin. Kalau yang kata Bani Adam tadi, itu sama berarti ya? Sama kata apa, zuriyah Adam? Iya, sama.
Jadi kalau bagi yang belum tahu ya, kata bani itu bani sendiri itu artinya anak. Jadi kalau Bani Adam itu artinya anak Adam. Lah, ya kayak biasanya kalau keluarga-keluarga kan ada bani-bani. Jadi anak cucu ini lah. Bani Adam ini maksudnya anak cucu Adam. Lah ada juga istilah selain bani itu biasanya dzurriyyah. Nah, kalau saya pribadi itu mengetahui dzurriyyah sebagai arti dari sanak keluarga. Sanak keluarga. Jadi kayak misal saya kalau bilang dzurriyyah itu buat misal ada ustadz saya mempunyai anak, mempunyai ponakan, itu saya menyebutkan sebagai dzurriyyah gitu. Jadi makanya kenapa kok Bani Adam sama dzurriyyah Adam itu dijadikan satu? Mungkin karena itu. Terus sudah gitu toh. Ada lagi yang mau nambahin? Mungkin dari nomor-nomor 1, 2. Kan tadi saya jelaskannya agak kurang jelas kalau menurutku. Tapi di mana? Yang nomor 1 tadi, yang kata insan sama anas sudah jelas apa belum? Sudah jelas. 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 Jadi ini ada yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan ya, yang nomor 1. Itu yang sedikit bisa disorot ya. Menurut Aisyah Abdurrahman bintu Asyati, bahwa kata al-insan yang ada di Al-Quran itu menunjukkan pada ketinggian derajat manusia yang membuatnya layak menjadi khalifah di bumi. Jadi kan sebenarnya kita juga ini toh, maksudnya makhluk, sama-sama makhluknya kayak tumbuhan kayak ini. Kata insan itu menunjukkan bahwa manusia itu layak memikul amanah buat menjadi khalifah di bumi. Khalifah itu maksudnya kita memimpin gitu loh di bumi. Makanya kan kita lebih, soalnya ya gitu tadi. Ada di atas tadi. Kata Anas. Sudah. Jadi manusia merupakan makhluk sosial yang secara fitrah senang hidup berkelompok. Soalnya kan nggak mungkin kita hidup sendiri-sendiri gitu sih. Maksudnya secara fitrah itu kayak wis bawaan gitu loh. Maksudnya udah bawaan kita bakal hidup berkelompok, bakal butuh satu sama lain gitu. Terus wis gitu. Sudah ya? Itu aja. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang agak membingungkan, mumpung belum kesimpulan. Enggak ada. Enggak ada ya? Ya udah wis langsung kesimpulan. Ada yang bisa nyimpulin? Ya, saya akan menyimpulkan. Saya. Iya, monggo. Kesimpulan yang kita dapat dari penjelasan tersebut adalah ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk kepada manusia dalam Al-Quran. Yang pertama ada kata insan sebanyak 73 kali. Yang kedua kata anas sebanyak 24 kali, 241 kali. Iya. Tempat pada 7 tempat. Keempat istilah di atas mempunyai makna manusia, makhluk yang melihat dan mengetahui, bisa diartikan juga sekelompok manusia. Nampaknya sesuatu yang baik dan indah dan anak cucu keturunan Nabi Adam. Mungkin itu kesimpulan yang saya sampaikan. Iya sih, gitu juga. Atau ada yang mau nambahin kesimpulannya? Kalau ya, saya.
Apa yang belum paham? Kayak ada yang ganjel gitu. Nambahin. Iya. Nah, manusia itu selaku Bani Adam dikaitkan dengan gambaran peran Adam alaihissalam itu kan saat sejak awal diciptakan. Nah, Al-Quran memandang sebagai manusia itu di sana disebutkan dalam bentuk makhluk biologis, psikologis, dan sosial. Ada dua komponen esensial yang membentuk hakikat manusia yang membedakan dari binatang, yaitu mengembangkan iman dan ilmu. Lalu Maksudnya gimana itu? Itu kayak di Al-Quran tuh dijelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling istimewa dari yang lain gitu loh. Oh iya. Karena manusia kan mempunyai ilmu dan iman kayak begitu. Oh, maksudnya punya sesuatu yang lengkap yang bisa memahami, yang bisa membuat nilai lebih gitu daripada makhluk yang lain. Gitu. Kan manusia bisa menunjukkan bahwa adalah makhluk yang mempunyai intelektual, sosial, biologis, makhluk yang tauhid begitu. Paham nggak? Iya, paham. Jadi nambahin juga ya, kan udah dijelaskan sama Vanessa tadi kalau manusia itu mempunyai nilai plus gitu daripada makhluk lainnya kan. Nah ini karena itu maka manusia itu dituntut untuk bertanggung jawab, memanfaatkan kayak intelektualitasnya, sifat-sifatnya itu dibuat untuk melakukan sesuatu yang positif. Jadi manusia itu dituntut untuk misal kita kalau manusia kan berakal tuh. Nah kan kalau berakal itu pastinya kita lebih bisa berpikir mana yang baik dan benar. Terus habis itu untuk ini juga, untuk beribadah juga, untuk urusan kita sesama manusia juga kan kita bisa ngatur soalnya kita berakal. Urusan kita kepada Tuhan juga gitu, kepada Allah gitu. Dan karena kelebihan-kelebihan itu relatif, manusia lebih banyak amanah yang harus dipikul gitu. Makanya jadi manusia itu ya gitu, banyak kelebihannya tapi banyak tugasnya juga, cara gitu. Udah gitu lah. Ada lagi? Mungkin ada yang nggak paham atau udah paham semua. Kalau nggak paham, nggak apa-apa sekalian sekarang. Udah paham. Beneran. Udah. Kalau udah, beneran udah dah? Udah paham. Udah. Oke, tadi udah jelas ya kesimpulannya. Kalau kata-kata yang merujuk pada Al-Quran itu ada berapa tadi? Ada 4 sih secara umumnya, ada Al-Insan, Anas, Bashar, sama apa tadi? Sama yang terakhir itu anak Bani Adam. Iya. Bani Adam. Terus kesimpulan dari pengertian-pengertian di atas itu sudah bisa disimpulkan bahwa manusia itu makhluk sosial yang sudah secara asli bersifat berkelompok, terus juga mempunyai kelebihan-kelebihan di atas makhluk-makhluk lainnya kayak punya akal, punya nafsu, dan karena kelebihan-kelebihan tersebut maka tugas manusia juga banyak, mulai dari pendidikan, urusan sesama manusia, urusan dengan Allah, agama gitu kan. Gitu sih. Kesimpulannya gitu ya. Singkatnya gitu. Udah cukup. Udah cukup. Kalau dikira cukup, bisa ditutup ya. Bisa ditutup sama doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.